Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Renungan hari ini berjudul Mahakarya dalam Diri Kita, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, dalam majalah The Atlantic, Arthur C. Brooks menceritakan kunjungannya ke Museum Istana Nasional di Taiwan. Museum tersebut memiliki salah satu koleksi seni Tiongkok terbanyak di dunia. Seorang pemandu museum bertanya, "Apa yang Anda pikirkan ketika saya meminta Anda membayangkan sebuah karya seni yang baru akan dibuat?" Lalu Brooks berkata, "Mungkin sebuah kanvas kosong." Pemandu itu membalas, "Coba lihat dari sisi lain. Seni itu sudah ada, dan tugas seniman hanyalah menyingkapkannya." Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, kata buatan yang kadang diterjemahkan sebagai hasil karya atau mahakarya berasal dari kata Yunani polema. Dari kata ini kita memperoleh kata poetry atau puisi. Allah telah menciptakan kita sebagai suatu karya seni, puisi yang hidup. Namun diri kita sebagai karya seni telah menjadi kabur. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mengutip kata-kata pemandu museum, seni yang merujuk pada diri kita sudah ada. Dan tugas sang seniman ilahi adalah untuk menyingkapkannya. Dan Allah memang sedang memulihkan kita, mahakaryanya. Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Jadi saat kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kita dapat terhibur karena mengetahui bahwa sang seniman ilahi sedang bekerja.
Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ketahuilah bahwa Allah terus bekerja di dalam diri Anda untuk menyingkapkan maha karyanya. Sahabat ODB, dalam hal apa saja, karya seni diri Anda sebagai mahakarya Allah telah menjadi kabur. Lalu bagaimana Anda merasakan Allah bekerja dalam hidup Anda sekarang ini? Mari kita berdoa. Allah pencipta kami, terima kasih karena Engkau telah menjadikan diriku sebagai salah satu maha karyamu. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.